Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Iza di konten Book Recap edisi Maret 2022. Aku nggak tahu, mungkin ini bakalan jadi konten Book Recap paling pendek karena bulan ini aku cuman baca 2 buku. Langsung aja kita mulai dari buku pertama, Malaikat di Sisi Kita, karyanya Imam Umar Sulaiman. Kalau kalian tahu Yakin Institute barangkali, nah beliau adalah foundernya. Kalau di bulan Ramadan mereka tuh kan bikin series gitu ya, kayak bahas sesuatu selama 30 hari. Satu hari satu video pendek gitu, 1 menit mungkin sampai 3 menitan, yang itu snackable banget. Kemudian series itu ternyata juga mereka bukukan pada akhirnya, dan ini tuh dari series Angels in Your Presence. Tahun berapa ya ini? Kayaknya 2 tahun lalu deh. Ini diterjemahkan di bahasa Indonesia, dan setahu aku selain topik ini juga beberapa topik lain sudah mulai diterjemahkan. Mulai ada yang menerjemahkan, yang ini dari Gema Insani yang nerjemahin. Kenapa aku tertarik baca buku ini? Karena menurut aku ini berbeda menarik bahwa bagi setiap muslim mengimani adanya malaikat adalah sebuah keniscayaan. Namun, pernahkah kita benar-benar mencari tahu dan memahami peran para malaikat di sisi kita dalam kehidupan kita, serta keberadaan mereka yang begitu dekat? Wah, ini aku cukup tertohok ya, karena memang bagi muslim, iman kepada malaikat itu rukun iman kedua. Tapi setahu aku jarang banget kita ngomongin tentang malaikat, tentang peran malaikat gitu ya. Beda dengan rukun iman yang lain seperti Al-Quran atau beriman kepada Nabi dan Rasul, itu banyak banget yang membahas kayak keutamaannya, gimana cara mengimaninya dan lain sebagainya gitu kan. Tapi untuk malaikat setahu aku jarang dibahas. Bahkan memori terakhirku tentang iman kepada malaikat itu adalah masa-masa TK atau SD, dimana saat itu kita diajak untuk bareng-bareng nyanyiin lagunya Raihan yang 10 malaikat. Itu dari situlah aku kenal nama-namanya dan tugasnya apa saja. Lalu setelah itu plus hilang. Jadi ya udah gitu taunya oke, setiap hari kita ada malaikat Raqib Atid yang di kanan kiri, tapi terus gimana gitu kan. Nah, di buku ini tuh kita diajak untuk menyelami lebih dalam bagaimana sih sebenarnya peranan malaikat dalam hidup kita, yang ternyata itu tuh begitu dekat gitu ketika dibaca dalam buku ini. Karena kayak misal, pernah nggak sih kalian tuh mengalami near death experience, kayak misalnya lagi berkendara di tengah jalan yang rame banget naik motor gitu ya, terus karena lagi kurang fokus jadi nggak ngeh kalau di depan itu ada lubang. Karena nggak ngeh, kita nggak sempet kan ngurangin kecepatan, dan akhirnya kalau bahasa Jawa tuh kejeglong gitu loh, kejeglong dan jatuh gitu kan. Nah begitu jatuh, di belakang kita tuh ada truk yang gede banget dengan kecepatan yang lumayan kencang, terus tiba-tiba cit, dan truk itu berhasil ngerem ketika nyaris nabrak kita yang sedang terkapar. Pernah nggak ngalamin pengalaman-pengalaman kayak gitu? Nggak harus yang ekstrim sih, mungkin kita lagi dalam perjalanan, terus begitu nyampe rumah ternyata langsung hujan deres badai gitu. Ya kalau misalnya kita masih dalam perjalanan, wah kita udah inilah kebasahan dan mungkin gak bisa pulang gitu. Mungkin selama ini kita bersyukur kayak alhamdulillah Allah masih menyelamatkan aku, alhamdulillah Allah masih sayang sama aku kayak gitu kan. Tapi ternyata di balik itu semua ada juga loh peran malaikat. Iya memang Allah yang menolong kita, tapi ternyata pertolongan itu disampaikan dengan perantara malaikat-malaikatnya. Wah, begitu tahu tuh rasanya, wih so sweet ya malaikat-malaikat ini gitu ya. Maaf ya aku nggak notice kalian selama ini gitu. Jadi baca buku ini tuh bikin kita semakin merasa bahwa oh iya ya, malaikat itu deket ya sama kita, dan bahkan mereka itu banyak membantu kita selama ini tanpa kita sadari. Nah, tapi di buku ini tuh dia menjelaskan malaikat tuh secara general, as in malaikat aja gitu, nggak ada disebut tuh malaikat siapa yang melakukan ini, malaikat mana yang tugasnya apa gitu, enggak, tapi dia general aja malaikat, menyebut semuanya malaikat.
Terus ada juga kayak apa ya, life hack yang bisa kita lakukan, hal-hal yang sederhana banget, kayak gampang banget, ringan banget sebetulnya dilakukan. Bahkan saking sederhananya mungkin kita sering sepelein, tapi dengan kita lakukan sesuatu itu ternyata bisa mendatangkan banyak sekali keberkahan dan perlindungan dari malaikat, juga doa-doa dari mereka. Kayak misalnya doa sebelum keluar rumah gitu, ternyata dengan kita mengucapkan doa sebelum keluar rumah itu kita bisa mendapatkan perlindungan layaknya Umar ya. Kalau Umar lewat itu kan setan tuh langsung maklucing hilang gitu. Wah, itu keren banget sih. Nah, karena ini tuh dibukukan dari seriesnya Yakin Institute, jadi memang ini masih dalam bentuk artikel-artikel pendek gitu, esai-esai pendek, dan dia terbagi dalam 30 bab. Tiap babnya tuh juga pendek-pendek gitu loh, kayak cuman 1 sampai 3 lembaran. Makanya menurut aku ini recommended banget buat kalian jadiin bacaan selama bulan Ramadan. Jadi 1 hari baca 1 bab, wah pas banget kan. Dan ini kok ringan banget, jadi cocoknya mungkin dibaca kayak habis subuh atau habis sahur nunggu subuh atau pas ngabuburit gitu. Jadi di waktu-waktu nunggu itu daripada kita bengong atau cuman scroll HP ya kan, kita pakai buat namatin ini sehari 1 bab aja. Wah lumayan, dalam 1 bulan habis 1 buku. Nah, tapi ada juga nih hal-hal yang menurut aku challenging ketika baca buku ini, yaitu ada banyak sekali menurutku kayak kata-kata atau cerita ya, itu yang diulang gitu loh dari 1 bab ke 1 bab yang lain. Jadi kalau misal bacanya dalam sekali duduk, aku yakin itu bikin lumayan bosen ya. Makanya memang aku rekomendasikan dibaca dikit-dikit aja, dicicil tiap hari. Dan memang ya, sepertinya pengalaman terbaik untuk menyerap si ilmu ini itu adalah dengan, kalau buat aku ya lewat ini, video-video aja, video audio aja. Karena kayak lebih ngena gitu, lebih dapet feel-nya. Walaupun dibaca juga seru ya, kayak kita bisa merenungi sendiri, ada waktu untuk kita berpikir gitu, berkontemplasi setelah baca. Tapi rasanya emang untuk topik-topik kayak gini tuh lebih seru diceritain kalau aku sih. Nggak tahu kalian gimana ya, coba dibaca aja. Terus kita berpindah ke buku kedua. Nah, jadi meskipun bulan Maret ini aku cuma baca 2 buku, alhamdulillahnya tuh bisa rada seimbang gitu ya. Ada 1 fiksi dan 1 non-fiksi. Dan ini adalah buku fiksi yang aku baca selama bulan Maret. Gak selama sih, karena ini tuh cuman bacanya sehari doang udah kelar. Kalau yang malaikat ini memang aku baca selama sebulan, 25 hari sih tepatnya. Sebetulnya aku itu cukup banyak baca novel-novel Metropop kalau kalian ngepoin Goodreadsku. Cuman aku jarang cerita atau bahkan gak pernah ya cerita tentang novel-novel itu, karena kayak nggak tahu sih, nggak pengen cerita aja. Tapi untuk Home Sweet Home ini pengecualian, aku bakal rekomendasiin buat kalian karena menurut aku buku ini tuh bukan novel Metropop biasa gitu. Aku tertarik baca buku ini jujur aja karena dia ditulis oleh Kak Almira Bastari, dan sebelumnya aku udah baca novel-novel Kak Almira mulai dari Melbourne Wedding Marathon, terus Resign, terus Ganjil Genap, dan gak ada yang aku nggak suka gitu. Aku suka semuanya, aku sangat menikmati cerita-cerita yang Kak Almira tulis gitu ya, karena aku emang suka banget sih baca romcom aslinya gitu. Jadi begitu Kak Almira ngeluarin Home Sweet Home, sejujurnya aku rada galau mau beli buku fisiknya atau enggak, karena sebelum-sebelumnya aku selalu bacanya tuh dari Gramedia Digital atau minjem di Ipusnas, atau pernah juga numpang baca di toko buku sampai kelar. Tapi kok kayaknya di Gramedia Digital ini tuh nggak keluar-keluar, akhirnya aku beli sendiri. Aku beli rada nyesel juga sebenarnya kenapa nggak ikut PO ya, karena waktu PO bonusnya
cakep, dapet keset gitu lucu. Jadi ini tentang apa sih? Ini tuh tentang cerita tentang Kaluna. Kaluna ini dia anak yang hidupnya pas-pasan lah, dari keluarga yang pas-pasan juga, kerjanya di bagian umum, gajinya nggak pernah menyentuh 2 digit. Nah, karena itulah dia banyak sekali ngambil pekerjaan sampingan sebagai model bibir. Ini yang lucu sih, ini menarik sih, aku baru tahu bahwa oh ada sendiri ya ternyata model khusus bibir gitu. Dan dia punya impian bisa keluar dari rumah yang ditinggalinya sekarang, beli rumah sendiri gitu maksudnya. Nah, itulah yang bikin aku bilang bahwa Home Sweet Loan ini metropop yang berbeda, karena dia mengangkat kehidupan sesosok yang ya masih kelas menengah sih, tapi menengahnya tuh rada ke bawah gitu. Gimana ya? Kan biasanya kalau tokoh-tokoh metropop tuh pendidikannya mentereng, terus kerjaannya tuh bagus, gaji 2 digit, pakaiannya dari atas sampai bawah branded semua gitu lah ya. Tapi kalau ini enggak, dia menurut aku tokoh yang ya kayak kebanyakan dari kita aja lah, gimana gitu kan. Hal yang paling memorable, yang paling aku suka dari buku ini adalah hubungan pertemanan di antara mereka yang rasanya digambarkan natural banget. Aku bener-bener kebayang gitu loh gimana mereka berempat itu berkomunikasi, gimana mereka tektokan, gimana mereka bertengkar, dan gimana ributnya mereka di grup WhatsApp gitu. Dan yang aku juga amazed di sini adalah gimana Kak Almira tuh berhasil mengangkat kearifan lokal khas Indonesia yang mungkin barangkali gak ada di tempat lain ya. Gimana kalau di Indonesia itu masih banyak sekali dijumpai keluarga yang tinggal bersama meskipun anak-anaknya sudah berkeluarga. Dan apalagi si Kaluna nih ya, bener-bener keadaannya tuh apa ya, bikin aku gregetan gitu loh baca tentang keluarganya Kaluna ini, karena bener-bener nyebelin. Kayak aduh parah sih, kalau aku jadi Kaluna kayaknya aku nggak tahan, aku udah kabur dari awal deh kayaknya kalau tinggal di rumah dalam kondisi yang kayak gitu. Tapi overall aku merekomendasikan ini buat kalian yang butuh hiburan, yang butuh ketawa-ketawa, yang harinya lagi berat. Please baca buku ini, meskipun labelnya metropop, buku ini tuh sisi percintaannya tuh rada di bawah rata-rata gitu bisa dibilang. Aku bahkan bisa bilang ini tuh buku tentang personal finance yang dikemas dalam bentuk novel gitu. Asli, banyak banget nasihat-nasihat tentang keuangan, tentang apa ya, gimana kita ngatur kehidupan kita, gimana bisa menjalani proses menuju dewasa dengan mulus gitu. Aku nggak akan panjang-panjang mengulas yang Home Sweet Loan ini karena aku udah bikin ulasan khususnya. Kalau misal kalian tertarik sama buku ini, silahkan dicek. Nanti linknya aku taruh di atas sini mungkin. So, itu tadi buku-buku yang aku baca selama bulan Maret. 1 fiksi, 1 non-fiksi. Sampai ketemu di video book recap bulan depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.